bersilaturahim ini merasa berbesar hati luar biasa. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Makanya sering-sering kita buat pertemuan, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, ulang tahun pernikahan, selamatan rumah baru, selamatan mobil baru, asal jangan selamatan istri baru. Nah, kan udah ada, saya mancing aja dari situ. Jadi artinya inti dari casingnya aja itu sebenarnya, casingnya maulid, Isra Mi'raj, sebetulnya itu adalah memperkuat. Karena kalau badan ini rapuh. Badan ini rapuh. Berapa banyak orang yang lari keliling lapangan, badan sehat, dicek bodybuilding, mati makan pil anjing gila. Tidak sanggup menghadapi hidup ini, berat. Hidup ini berat bagimu. Tapi kenapa dia menjadi ringan? Karena kita serahkan pada dia. La haula wala quwata illa billah. Bukan kuasa kita, bukan kemampuan kita. Makanya orang Islam itu nggak stres, divonis dengan hukuman gantung mati. Pagi itu mau digantung, subuh itu masuklah orang ke kamar dia, mau mengajarkan syahadat, la ilaha illallah. Nanti kalau kamu digantung sebelum mati ucapkan itu ya, senyum dia. Senyum dia, apa kata dia? Aku dihukum mati ini karena memperjuangkan la ilaha illallah. Ente ngajarin saya masuk ke sini ngajarin la ilaha illallah karena cuma mau dapat sesuap nasi. Jangan sempurnakan lagi sandiwara ini, kata dia. Aku mau digantung ini kan karena la ilaha illallah. Jabatannya waktu itu Deputi Menteri Pendidikan, diutus oleh pemerintahan Gamal Abdel Nasser untuk belajar pendidikan, mensekulerkan orang Mesir ke Amerika. Tapi ternyata saat di sanalah dia menemukan mengapa mereka gembira begitu luar biasa, membuat pesta dansa, ketawa, karena pada hari itu ditembaknya Hasan al-Banna, tokoh pergerakan Islam yang sekarang dicap sebagai teroris dunia. Maka saat itu dia berpikir, kenapa saudaraku terbunuh, ditembak, mereka berbahagia? Berarti musuh. Disitulah bangkit girah keislamannya dan pulang memperjuangkan Islam, berakhir dengan keputusan hukum mati. Ternyata di penjara dia tidak stres. Tempat yang paling gelap, tempat tidak bisa baca, di situ pula lah tempat pembuangan sampah paling busuk, supaya dia stres, supaya bunuh diri, supaya cepat mati. Ternyata di tempat itu dia menulis bait-bait syair begitu indah, terungkap dalam tafsir berjudul Fi Zilalil Quran, diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dunia, bestseller. Dan ketika tafsir yang dia tulis itu sampai ke Presiden Irak, dibaca oleh Presiden Irak. Presiden Irak membaca syair begitu indah, terbuai seperti berada di tengah angin sepoi-sepoi. Dia tanya, ini siapa penulis tafsirnya? Dia sekarang sedang berada di penjara. Dia telepon Gamal Abdel Nasser, Gamal, tolong bebaskan dia dari penjara, karena ini orang luar biasa tafsirnya saya baca. Maka Gamal Abdel Nasser pun mengutus seseorang masuk ke dalam penjara untuk memberikan tinta dan pena, kertas. Permintaannya cuma satu, saya mohon maaf. Kalau mau minta mohon maaf, tidak jadi digantung. Ini kertas, ini pena, tulis. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang pernah bersaksi tiada Tuhan selain Allah 5 kali sehari semalam, tidak akan pernah mau meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Jadi orang kalau sudah paham dunia ini ringan bagi dia. Jadi Ustaz Somad udah sampai ke level itu, baru cerita aja.
Andai sampai ke tingkat itu mungkin pucat juga. Takut juga. Baru dilaporkan 5 laporan aja pucat. Artinya apa? Ada orang yang sudah sampai pada tingkat zauq, rasa, tapi ada orang baru sampai tingkat menceritakan rasa. Gubernur Jawa Barat mantan Pak Aher itu sudah sampai pada tingkat rasa, tapi saya baru sampai menceritakan tingkat baru bercerita rasa. Langsung keluar lagu Indonesia Raya. Kok tiba-tiba Ustaz cerita ingat Kang Aher? Saya datang ke kantor beliau. Katanya Jawa Barat ini kopinya terbaik di dunia. Yang ngaku gitu siapa? Ustaz Hanan At-Taqi. Karena bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, dan metik kopinya dipilih kopi yang sudah matang. Bukan mesin yang ngambil kopi mentah pun belum matang. Jadi dipilih, dimasak. Makanya kopi Jawa Barat terbaik, juara nomor sekian dunia. Saya sulit ngapalnya. Ustaz Hanan ingat. Ustaz Somad, kata Kang Aher, ini kopi terbaik Indonesia, bahkan juara dunia. Cara minumnya, saya pun diajari. Masukkan ke mulut, tahan, jangan telan dulu. Nah, gimana Ustaz? Udah terasa? Kata. Saya pun coba juga. Pahitnya minta ampun. Tapi Kang Aher sudah sampai pada tingkat rasa. Untuk merasakan nikmatnya kopi saja pun perlu bertahun-tahun melatihnya. Baru bisa merasakan ini Tropika, ini Robusta, ini Aceh, ini kopi Gayo, ini kopi. Untuk merasakan kopi, bagaimana mau merasakan manisnya? La ilaha illallah. Jadi jangan heran kenapa Ustaz Arifin Ilham tidak stres. Pernahkah dia menceritakan keluh kesahnya kepada Abdul Somad? Sekalipun tidak. Sampai akhirnya terkejut. Kenapa dia tidak pernah cerita? Kenapa dia tidak pernah berkeluh kesah? Malu dia menceritakan pemberian Allah, mengadunya kepada manusia. Aduh. Kita ngadunya bukan kepada manusia, ke Facebook. Allah yang ngasih, ngadunya ke Facebook. Apa kata Mark Zuckerberg? Aku sudah bolak-balik ngasih tahu, jangan doa ke aku. Tapi doanya di Facebook terus. Oleh sebab itu malu kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang sudah sampai pada cita rasa itu, dan setiap rasa kalau mau diungkapkan dengan kata-kata, 1000 kata terlalu miskin untuk menceritakan rasa. Makanya bagaimana kira-kira agaknya rasa Buya Hamka 4 tahun dalam penindasan itu, sampai akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Tak ada dendam dalam hatinya. Kenapa? Karena dendam itu seperti garam yang masuk ke dalam air, larut air panas, hilang bersama maaf. Luar biasa Buya Hamka. Makanya saya kadang sakit hati juga dengan Buya Hamka ini. Dia nggak pernah ke Mesir, nggak pernah belajar di Azhar. Universitas Azhar manggil dia, dikasih doktor. Saya 4 tahun di Mesir, ngantrinya aja, naik bisnya aja gantung. Bis tinggi, kita pendek. Pulang cuman LC, lagi cemas. Ini Azhar kenapa begini, nggak adil. Ternyata engkau belum layak Abdul Somad. Ini orang tingkat zauknya luar biasa. Nggak perlu sekolah dia, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bisa ceramah saja jangan dipotong. Ini dipotong, pas itu anak-anak nggak mau sekolah lagi. Makanya kalau dengar ceramah saya itu dari awal sampai akhir. Ini banyak orang-orang nggak punya duit, nggak bisa beli 2 giga, 4 giga. Dengar 5 menit, akhirnya benci, marah. Dia dengar ceramah saya tentang hidup. Siapa yang mengenal hidup, maka ringan hidup ini baginya. Dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Besok nggak ada yang kerja lagi. Yang PNS tidur aja. Dibangunkan sama istrinya, mas nggak ngantor. Dunia hanya setengah sayap nyamuk. Nanti karyawan-karyawan Jerman pas diajak, gimana planning kita setahun ke depan 2021 bisnis kita? Pak, dunia ini hanya status aja. Yang terlalu dikejarnya, nggak usah ngotot lah, dunia ini dapat nggak dapat pun nggak apa-apa. Oh, ini bisa kacau umat Islam.
Saya cuma mau menyampaikan bahwa dunia ini harus kita rebut. Ya, kenapa dunia harus kita rebut? Karena ingin menyelamatkan umat manusia supaya mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang program pengalihan akidah luar biasa. Nama proyeknya proyek makan bubur. Apa lagi Ustaz ini? Bubur kalau disendok dari tengah nggak bisa karena panas. Maka gimana caranya? Dari pinggir dulu yang dingin. Sendok dari pinggir. Dari pinggiran desa, kampung, miskin, masukkan sumur bor, masukkan pinjaman rentenir, kasih 1 kali nggak bisa bayar, nggak apa-apa, 2-3 kali. Ketika sudah terpojok, langsung la ilaha illallah melayang, hilang. Baru dia ke tengah, rampas. Orang kalau sudah miskin, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Jadi maksud saya bahwa ada di antara kita yang fokus di bidang bisnis ini, ya, tapi targetnya bukan mau memperturutkan hawa nafsu, mau menyelamatkan saudara supaya jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Begitu juga yang fokus di bidang politik. Kalaulah fokusnya di bidang politik ingin betul berkuasa menguasai dunia, cuma memperturutkan hawa nafsu, satu sel sama Fir'aun. Karena Fir'aun kan itu puncaknya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Bukan itu dalam Islam. Kalau mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, niatnya adalah supaya nilai-nilai Islam bisa terselenggara. Bapak, apa target Bapak dulu jadi kepala daerah? Gimana sekarang? Dapat nggak yang diinginkan dulu? Nggak dapat Pak Ustadz. Bisnis saya malah turun. Waktu saya untuk keluarga banyak tersita. Dulu saya masih bisa liburan weekend, sekarang semuanya hari kerja karena ngurus ini. Lalu apa kepuasan Bapak jadi kepala daerah? Satu Pak Ustadz. Apa itu? Bisa berbuat banyak untuk umat. Ada beberapa tetes uang negara, uang APBD itu yang bisa untuk menolong anak yatim, fakir miskin, program memberangkatkan umroh, penggali kubur, orang mandikan jenazah. Artinya apa? Kalau sudah sendok ada di tangan, bisa makanan itu kita bagi kepada siapa yang kita punya. Itu tujuannya. Kan 2, 3 ini yang biasanya. Pendidikan, ekonomi, politik. Politik kalah, ekonomi kalah, pendidikan kalah. Kiamat sudah dekat, brother. Jadi Ustadz ceramah, khutbah, tablik akbar, pendidikan. Karena saya bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi. Politik tak punya bakat, ekonomi juga tidak. Pendidikan adalah dikit-dikit. Cuman pendidikan saya kalau cuman di kampus, di kelas mahasiswanya 20 orang, paling banyak 30. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malam ini dibaca. Pertemuan 16, 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, perkenalan, UTS tengah semester, UAS akhir semester. Sekaligus Ustadz Abdul Somad. Potong libur hujan, libur banjir, libur asap. Tinggal libur demo. Tinggal 5 kali pertemuan. Nah, jadi saya pikir lebih banyak manfaatnya kalau saya tausiah, ceramah, direkam. Ustadz ceramah juga yang dengar nggak banyak di rumah Haji Herman. Tapi kalau diupload, mereka buka Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Luar biasa. Oleh sebab itu apa maknanya? Ya kita manfaatkan multimedia. Nah, ini adalah salah satu cara. Itu saya tunjukkan. Apa beda ente sama orang yang YouTuber? Apa beda ente dengan Fir'aun? Apa beda ente dengan Qarun? Beda. Di mana letak bedanya? Cara memandang dunia dan apa target ke depan. Orang Islam kaya mau menyelamatkan saudaranya supaya jangan terjerumus dalam riba. Orang Islam punya kuasa mau menyelamatkan negerinya supaya jangan sampai turun bala musibah. Bayangkan kalau semua anggota dewan itu pro LGBT.
Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Tiba-tiba ketua sidangnya hombreng. Peserta, nanti saya curiga pula. Kira-kira gimana kalau kita sahkan undang-undang, maaf beribu maaf, boleh nikah sejenis. Voting. Anggota dewan 50. Yang setuju 45. Kira-kira sah atau tidak sah? Sah. Walaupun semua ustadz mengatakan khutbah Jumat tidak sah, nggak laku pendapatnya, karena yang dipakai adalah undang-undang. Itulah pentingnya orang Islam memegang politik. Itulah maka selalu saya support jamaah untuk menjadi anggota dewan. Bukan maksud saya supaya dia menjadi orang yang memakan uang rakyat, bukan, tapi memperjuangkan. Ini tak usah terlalu kita bahas karena anggota dewan sudah terpilih, sudah dilantik. Oleh sebab itu maka ada target-target orang Islam melalui 3 pintu ini. Buka sekolah, tujuannya untuk apa? Pendidikan. Ikut mencalonkan diri, tujuan untuk apa? Politik. Sibuk bisnis untuk apa? Untuk menolong saudara. Jadi ibu kalau punya suami pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, jarang di rumah, dia itu sebenarnya sedang berjihad. Ini nggak ada pesanan dari bapak-bapak. Bapak-bapak pun paham ini jihad. Makanya nanti kalau dia telepon, "Papa sedang di mana?" Jihad. Jihadnya jihad ekonomi. Dia sedang menolong agama Allah. Abdul Somad jihadnya ceramah, tablik akbar, naik ke atas mimbar. Mudah-mudahan setelah tausiah ini Bapak agak terbantu sedikit. Ibu juga begitu. Ibu sedang berjihad membesarkan anak-anak. "Mama ini ngapain sih? Ngurus anak terus?" Ibu kasih tahu, ini jihad Bapak. Jihad. Nanti teman ibu nanya, "Apa ibu ini? Sebentar hamil, sebentar hamil." Jihad. Inilah yang akan membebaskan Palestina nanti. Takbir. Tengok takbir ibu. Artinya apa? Al-hayatu jihad. Hidup ini adalah jihad. Tapi orang dengar ceramah saya sepotong-sepotong. Ketika keluar video saya, "Mari berjihad di Wawena," dipotongnya. Dibilangnya saya ngajak. Coba dengar ujungnya. Coba dengar baik-baik. Padahal videonya itu 1 menit untuk Instagram. 1 menit pun dia tak ada. Nampak betul nggak punya paketnya. Padahal di situ jelas-jelas saya katakan, "Wahai saudaraku orang Minangkabau, wahai saudaraku orang Makassar Bugis, wahai saudaraku orang Jawa, kalian orang-orang hebat." 3 suku ini saya sebutkan, itu yang paling banyak merantau. Inilah masanya jihad ekonomi. Saudara kita yang pulang, sediakan kios dagang, beri bantuan modal, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Itu jihadnya, jihad ekonomi. Bukan saya katakan, "Pergi kalian ke sana, bawa senapan angin, pancung kepala." Nah ada. Tapi memang kita tidak bisa untuk berharap banyak kepada manusia. Pengharapan semakin besar, memperbesar kekecewaan. Kecewa paling besar adalah karena harapan yang terlalu besar. Maka jangan pernah menggantungkan harapan pada manusia, harapkanlah kepada dia. Kalau sudah semua orang tak lagi dapat diajak bertukar pikiran, maka berbisiklah ke tanah, berbisik ke lantai, berbisik ke bumi, supaya makhluk-makhluk langit mengaminkan doa-doa. Bukan hadis Nabi, saya dapat di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu terlalu serius sekali. Kita bukan sedang tablik akbar ini. Saya dikasih tahu, Ustadz ceramahnya jangan lama-lama karena kue kotak belum dibuka. Ustadz 45 menit aja, habis nanti baru tanya jawab. Ini Ustadz Rusli dari Az-Zikra, beliau yang merekam. Ini sahabat saya dari TV One, memang beda. Dan ada beberapa tim dari Bandung. Tadi malam ada yang nanya di Cikarang, "Itu yang rame-rame pakai seragam itu tim UAS semua?" "Iya, tim saya Pak." "Banyak ya," kata dia. "Iya Pak, dari Riau semua?" "Enggak, saya sendiri aja dari Riau." Terus mereka ada yang dari Bandung, ada dari Bogor, ada Jakarta. Berikut mereka tahu saya datang, mereka datang semua pakai seragam. Banyak orang heran.
Al arwah junudum mujannadah. Ruh saya, ruh sahabat saya, ruh Haji Herman, ruh Ustadz Syukur, ruh kita semua dulu ketika di alam arwah itu seperti tentara yang berbaris-baris. Kalau ruh ini satu jiwa dia, maka di dunia ini nanti dipertemukan Allah SWT. Ustadz Syukur dari Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Almarhum Ustadz Arifin Ilham Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan Selatan. Abdul Somad, hampir lahir di Eropa, cuman melesat ke saya di Sumatera, di Riau. Dari 3 pulau yang berbeda, dan kami tidak pernah sepakat. Tidak pernah dulu kami itu ada buat MOU, tak ada. Tapi ketika di dunia ini bisa kami menyatu, ada saja cara Allah membuat kami dipertemukan. Tiba-tiba Ustaz Rusli menunjukkan video ke almarhum Al-Mukarram Ustaz Arifin Ilham. Ustaz, ini ada loh Ustaz dari Sumatera ceramah. Oh, pandai juga dia ceramah. Coba undang ke Az-Zikra. Saya pun dibawa ke Az-Zikra. Lalu kemudian mereka kenalkan pula dengan Ustaz Syukur. Akhirnya kami pun berkenalan. Begitu cepat Allah mempertemukan sesama orang baik. Ngaku pula orang baik. Insya Allah diakui Allah jadi orang baik. Dan kalau kita tanya jaringan orang yang sakau itu gitu juga. Ente jual apa? Jual rohipnol. Ente jual apa? Sabu-sabu. Ente jual apa? Ganja. Gimana dulu bisa bertemu? Setan mempertemukan kami. Alhamdulillah. Dulu sebelum roh kita itu berjumpa dengan jasad, ternyata kita sudah dipertemukan. Maka mungkin ada di antara Bapak Ibu ketika pertama melihat saya tadi, perasaan pernah melihat Ustadz ini di mana ya? Sebetulnya roh kita dulu pernah berjumpa. Sebelum ada tulang, sebelum ada kuku, sebelum ada darah, sebelum berjumpa dengan jasad, ruh ini suci, tulus, murni, ikhlas, ridho, qanaah. Tapi ketika berjumpa dengan jasad, ruh ini cahaya, cahaya indah di atas. Sedangkan jasad ini tanah, tanah itu kotor di bawah. Ketika berjumpa ruh dengan jasad, datanglah sifat tamak, rakus, benci, bakhil, pelit, medit, kedekut, dan seterusnya. Maka kita disuruh menyaring ini semua. Akhirnya bapak-bapak, kiai-kiai, tuan-tuan guru bisa bertemu. Saya yakin kita ini semua hatinya sudah bersih. Saya ingat ceramah Ustaz Arifin Ilham, apa kata beliau? Hati itu ada karatnya. Membersihkan karat besi itu bagaimana? Tapi membersihkan karat di hati dengan zikir. Maka lahirlah generasi-generasi zikir. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Ingatkan, mengingat Allah, maka bermanfaat. Dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan solawat, dibersihkan dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka memperbanyak zikir. Saya zikirnya pelan Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ada orang zikirnya lebih pelan, lebih khusyuk. La ilaha. Saking khusyuknya sampai meleleh dia. Tapi ada orang zikir saya kalau nggak kuat rasanya setan nggak kabur Pak Ustaz. La ilaha illallah. La. Yang penting substansinya sama-sama sih. Zikir, jangan kelahi. Udah tahu kawan zikirnya slow, dia kuat, mau manas-manasin. La ilaha illallah. Nah, itu kan ngajak kelahi namanya. Orang berzikir nggak bakal kelahi, karena konsentrasi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia tempat persinggahan yang hanya sebelah sayap nyamuk setetes air ini, apa yang mau diperebutkan sebenarnya? Setelah itu kita pun keluar dari dunia ini, caranya macam-macam. Ustadz ini dulu keluarnya gimana? Kecelakaan lalu lintas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz ini kenapa? Terlalu banyak minum teh manis, diabetes meletus, meninggal. Ustadz ini kenapa? Selalu diundang ceramah, akikah, walimah, makan kambing, kolesterol naik, darah tinggi, berkunang-kunang, mati. Ustadz ini kenapa? Nggak ketahuan takdir Allah SWT. Ustadz ini kenapa? Belum pernah saya dengar orang ketika ditanya, Bu, iya, suami ibu meninggal kenapa? Dicabut malaikat maut.
Belum pernah. Selalunya kenapa? Itulah Pak Ustadz, saya nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba pas malam itu tidur, memang sih dia waktu itu ngomong, mama kalau papa nanti meninggal gimana ya, tiba-tiba pas dibangunkan subuh udah dingin aja, meninggal. Itu sebenarnya cara Allah. Semua kita pasti mati, karena kita akan keluar, dan keluarnya itulah yang paling penting, kalimat terakhir yang diucapkan, la ilaha illallah. Tadi dalam perjalanan mau ke rumah Tuan Haji Herman, saya buka FB, gambar orang sedang diopname di ruang ICU. Mungkin Bapak Ibu udah dapat juga pagi ini, tangannya main game online. Saya kirim ke grup, supaya jangan sampai dibilang saya mengada-ngada. Saya kan selalu ceramah, siapa yang sering sholawat maka husnul khotimah, karena ingat Nabi saat mati. Siapa yang sering ikut majelis zikir, husnul khotimah, karena apa yang paling sering kita lakukan, sering kita ingat, sering kita pikirkan, sering kita pandang, sering kita dengar, sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut, waktu keluar dari dunia yang hampa ini. Rupanya dia paling sering main game online. Itulah di ruang ICU. Na'udzubillah. Ya kalau game online-nya game online yang biasa-biasa aja. Kalau game online ngebut mobil McLaren. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini semua kesempatan kita berteman dengan orang berzikir, insya Allah berzikir. Bersahabat dengan komunitas orang yang berzikir, insya Allah berzikir. Maka kalau ada grup WA, satukan dengan grup berzikir. Kalau punya grup FB, menyatulah dengan grup yang mengingatkan pada Allah. Kalau punya grup arisan, arisanlah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan grup kita ini grup yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sarana prasarananya macam-macam. Nanti datang ya ke rumah kami, apa acaranya? Maulid. Maulid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu bapak kemarin waktu Asyura 10 Muharram puasa apa enggak puasa? Puasa. Yang bilang puasa yang puasa aja. Jangan-jangan Ustaz Somad nggak puasa nih, saya puasa. Waktu itu musafir, cuman saya bilang sama tim yang nggak kuat, karena nanti banyak serangan dari jamaah, mau salaman nggak kuat, silakan makan. Tapi saya tetap puasa. Ustaz kan musafir, ngapain puasa? Saya yang ceramah. Tiap ceramah, marilah kita puasa. Tiba-tiba pas Ustaz puasa. Enggak. Itu mental ke dalam. Jadi saya puasa, walaupun tidak sebanyak Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin 9, 10, 11. Saya 10 aja. 9-nya saya tetap makan. 10 itu saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Karena Nabi Musa selamat ketika dikejar oleh Fir'aun. Itu alasannya. Itu kan peristiwanya sudah 3000 tahun yang lalu. Kenapa terus diulang-ulang tiap tahun? Itulah dalil Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid boleh diulang-ulang terus, karena peristiwa selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun itu sekali, tapi diulang setiap tahun dengan cara syukur kepada Allah. Maka maulid juga adalah syukur kepada Allah, bukan selamatnya Musa, tapi nikmat yang paling besar, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad. Karena kalau Abdul Somad yang ngomong banyak orang nggak percaya. Itu yang ngomong Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Detailnya bukan profesor doktor. Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya apa Pak Ustaz? Hafal hadis 300.000. Baru dapat detail Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, yang hafal 300.000 hadis, yang ahli usul fikih mengatakan maulid itu boleh. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadis 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Mati laptop, mati, habis baterai, habis ilmu. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Tiba-tiba mengatakan maulid bid'ah. Saya nggak ngajak Bapak Ibu, saya cuma mengatakan saya lebih percaya Al-Hafiz
daripada al-laptop. Ada satu lagi Al-Hafiz, namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kitabnya 500 kitabnya. Kata muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aksara min dzalika la hafaztuha. Seandainya aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal juga. Saking kan hebatnya. Apa kata dia tentang maulid? Maka dikutipnya pendapat Imam Al-Baihaqi tentang tafsir wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu ingat nikmat lahir, Bapak Ibu ingat nikmat hidup, Bapak Ibu ingat nikmat sehat. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara dalil yang beliau sebut adalah tentang seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak yang nggak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu saya kenal Pak Ustadz. Abdul Uzza nggak kenal. Abu Lahab kenal. Itulah dia. Nama KTP Abdul Uzza, nama FB Abu Lahab. Jadi Abdul Uzza ini punya budak. Budak itu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Suwaibah, come here a minute. Sini sebentar Suwaibah. Tolong jaga adik ipar saya yang sedang hamil, mau melahirkan anak, hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Suaminya sudah meninggal, adik kesayanganku sudah meninggal. Aku sayang sekali dengan istrinya ini karena sedang mengandung keponakanku, buah hati belayan jiwa. Mudah-mudahan mampu menggantikan adikku yang sudah meninggal dunia. Tolong kau jaga dia yang sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan berita ke tempat saya. Oke, Tuan Abu Lahab. Sampailah hari kelahiran, pulanglah Suwaibah. Tuan Abu Lahab, ya, ponakanmu sudah lahir. Alhamdulillah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, kalau perempuan kubur hidup-hidup. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab karena ponakannya lahir, kata Abu Lahab, malam ini, hari ini, engkau tidak lagi jadi budak, anti hurrah, kau bebas. Dan harga budak lebih mahal dari onta. Onta sekarang paling murah 70 juta. Itu pun onta-onta yang udah pensiun expired udah. Jadi kalau budak 100 juta, maka pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bersedekah 100 juta. Bersyairlah Al-Hafiz. Sudah 3 Al-Hafiz saya sebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang ketiga ini Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam Sahih Al-Bukhari cerita tentang paman Nabi bernama Abbas mimpi ketemu dengan Abu Lahab, saudara kandung Abbas, Abdullah, Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hai Abbas, Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Hai Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Pasti. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab. Gimana neraka itu Abu Lahab? Panas, kata Abu Lahab. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara jamaah senang maulid tapi nggak sholat, nah itu satu sel sama Abu Lahab. Diringankan azabnya karena senang. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka ini, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dalam api neraka. Ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini. Itsnaini. Orang Arab menyebutnya itsnain. Orang Jakarta nyebutnya Senin. Ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini.
maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dalil-dalil maulid. Jadi dulu ada sahabat saya S3 dari Madinah. Datanglah doktor Syekh dari Madinah. Beliau penterjemahnya. Ditanya, Syekh, diajak acara maulid, cuman dibuat di situ acaranya bukan maulid, pakai bahasa Indonesia maulid. Dia kan nggak bisa baca Latin. Buatlah acara, baca Quran, sambutan dari ketua masjid, ceramah, habis itu makan-makan secukupnya. Ada yang dapat, ada yang enggak. Pas selesai acara ditanya si Syekh tadi, Syekh, apa hukum maulid? Maulid haram, bid'ah. Syekh, acara kita ini maulid. Apa katanya? Ternyata acara maulid ini cuman ini, sambutan dari ketua panitia, ketua masjid, baca Quran, tausiah, makan-makan, pembacaan syair. Ada pembacaan syair burdah, dia ulami, al-barzanji, ad-dibai. Itu semua adalah cara mengenang Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi acara tadi maulid? Iya. Ah, kalau gini nggak apa-apa. Ya, oleh sebab itu maka inti dari maulid itu, maulid adalah kekuatan. Jangan lupa 3, 4, 5 tahun yang lalu Jakarta begitu menghebohkan, ada ketakutan umat Islam dan mengumpulkan orang sulit. Apa yang mengumpulkan orang waktu itu? Maulid. Maulid sana, maulid sini, maulid sana, maulid sini. Maulid mengumpulkan. Kalau Bapak Ibu mau tahu gimana sulitnya mengumpulkan orang, tanya sama caleg-caleg. Susah mengumpulkan orang. Tapi kalau sudah acara maulid, kumpul semua umat manusia. Tinggal Ustaz berceramah saja. Naiklah Ustaz Abdul Somad. Acara maulid malam ini apakah ada pembagian sembako? Tidak. Ada pembagian baju kaos? Tidak. Semua orang datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa dikomando berdiri. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mau nangis jamaah. Ada yang nangis karena ingat Nabi, ada juga yang sendalnya hilang. Jadi maulid ini luar biasa. Jadi kalau bisa mau buat maulid ramai di Senayan, bagus. Yang nggak bisa di rumah masing-masing. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat maulid? Ini udah dekat-dekat bulan maulid. Bulan apa sekarang Ustaz? Bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Baru saja sudah datang lagi. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan segala pertemuan-pertemuan itu semakin mempererat, memperdekat dan mengingatkan kita. Dan andai Abdul Somad mati meninggal dunia, saya tak sedih sedikit pun karena Bapak Ibu semuanya akan mengirimkan doa dan Al-Fatihah untuk saya insyaallah. Tengok, belum mati aja udah diaminkan. Ustadz Syukur dapat SMS dari Pekanbaru, lalu di-share Ustadz Syukur ke semua grup. Ustaz Somad meninggal dunia. Semua mereka mendoakan Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Tetesan embun, tetesan air menetes, tak putus dari seluruh Indonesia, tak putus. Bahkan mungkin yang membuli-buli saya itu pun sedih juga ya. Aduh, kenapa dia cepat mati? Siapa lagi mau kita bully gitu. Dalam hati mereka sebetulnya ada juga rasa kasihan, tapi karena memperturutkan hawa nafsu, kita doakan semoga dapat hidayah insyaallah. Nah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. 45 menit. Saya cuma mau mengajarkan kalau sudah sampai masanya waktunya, tak bisa diundur, tak bisa ditambah. Kita pasti mati. Kita akan berhenti. Cuman yang penting itu bukan kita takut matinya, tapi apa bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Arifin Ilham, pesantren begitu besar, majelis zikir begitu ramai, berapa mu'allaf diislamkan,
Berapa orang dapat hidayah dari zikirnya, berapa pecandu narkoba tobat. Adapun dosa-dosanya bersih sebersih-bersihnya. Dari mana Ustaz tahu dosanya bersih? Tuh, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, galau, duri menusuk tapak kaki menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada orang heran, kenapa ya Ustaz, itu kan dosanya sudah diampunkan Allah. Allah ingin membersihkan dia hatta yamshi 'alal ardi makanat 'alaihi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, sebersih, diangkat derajat. Dan dia sudah melewati itu. Jadi kalau nampak bapak ibu saya ceramah tentang kematian menangis, yang saya tangis itu bukan orang yang meninggal itu, dia sudah bersih. Yang saya tangis itu, kita kira-kira bisa tidak selamat dari su'ul khatimah, selamat dari neraka jahanam. Tapi insya Allah karena kekuatan doa dan jamaah, insya Allah kita selamat semuanya, insya Allah. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustaz ini? Oh, jamaah kita udah cerdas, bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi jamaah ini jamaah kelas VVIP, very very important person. VVIP di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita juga masuk surga VVIP. Oh gitu jamaah masuk surga semuanya. Mereka cari saya, nggak ada. Mereka tanya malaikat, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah di VVIP duluan. Amin ya Rabbal alamin. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun karena doa jamaah. Jamaah selalu mendoakan, jamaah selalu memintakan ampun. An-namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang, wal hutu fil bahri, ikan-ikan dalam kolam, semuanya mendoakan orang-orang yang baik. Itulah mengapa kita selalu minta jadi orang baik. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Minta anak pun minta anak yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Minta istri pun istri yang baik. Zaujatun salihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. 45 menit kita bermakna. Ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab yang bisa saya jawab.